pengertian misiologi gereja. Misiologi merupakan misi dari Allah Tritunggal, artinya misi tentang penyelamatan Allah yang diberikan kepada manusia di dunia. Dan sarana yang dipakai oleh misiologi adalah gereja, dan mereka ini saling membutuhkan. Dan menurut David W. Willis, misiologi adalah misi tentang panggilan Tritunggal dengan menyatakan kesaksian Kristus yang diberikan kepada manusia agar manusia dapat memaknai kesaksian Kristus itu dalam proses menghadapi kehidupannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai peran perkembangan misiologi gereja. Dalam hal ini berperan penting dalam proses perkembangan misiologi. Yang pertama, gereja dapat memberikan pemahaman kepada manusia agar memaknai hidupnya sesuai dengan konteks di mana manusia hidup. Dan yang kedua, gereja memberikan pemahaman kepada manusia agar hidup seturut dengan kehendak Allah yang memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia. Maka gereja perlu mengembangkan cara kerja yang dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan anggota jemaat atau manusia agar memiliki pemaknaan yang baik terhadap misiologi yang merupakan tujuan dari gereja. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan. Pendidikan secara umum diartikan sebagai proses pengajaran suatu pengetahuan, keterampilan, atau kebiasaan dari satu generasi ke generasi yang lain di bawah bimbingan seseorang secara langsung maupun secara otodidak. Secara etimologi, pendidikan berasal dari bahasa Latin ducare, yang berarti memimpin, menuntun, atau mengarahkan. Pendidikan menuntun seseorang keluar dari ketidaktahuan tentang sesuatu menjadi tahu. Menurut Ahmad, Marimba, dan Mahmud, pengertian pendidikan adalah bimbingan jasmani dan rohani untuk membentuk kepribadian utama, membimbing keterampilan jasmania dan rohania sebagai perilaku nyata yang bermanfaat pada kehidupan siswa di masyarakat. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan juga bangsa. Menurut KBBI, pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan, proses pembuatan dan cara mendidik, atau dengan kata lain, pendidikan dapat dimaknai sebagai upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan melalui proses pelatihan dan cara mendidik. Fungsi pendidikan adalah untuk mengembangkan kemampuan, kemudian membentuk watak ataupun kepribadian dari peserta didik agar dirinya tumbuh menjadi pribadi yang lebih bermartabat. Tujuan pendidikan, menurut UNESCO, tujuan pendidikan ada 4, yakni belajar untuk mengetahui, belajar untuk melakukan, belajar untuk menjadi, dan belajar untuk hidup bersama. Indonesia sebagai negara berdaulat juga memiliki tujuan pendidikan tersendiri yang tertuang dalam UUD pasal 31 ayatnya yang kelima, yang intinya pertama, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, sehat, kreatif, cakap, dan mandiri. Kemudian saya akan menjelaskan tentang misiologi pendidikan. Misiologi berasal dari bahasa Latin missio, yang berarti mengirim atau mengutus. Misiologi merupakan segala kegiatan yang berusaha menyebarluaskan berita dan kesaksian bahwa Allah adalah kasih dan begitu mengasihi dunia dan segala isinya kepada semua pihak. Sumber misiologi adalah Allah itu sendiri. Kiblat perilaku tindakan misiologis adalah pelayanan Yesus, dan metode yang digunakan bisa mengikuti prinsip-prinsip Yesus saat menjalankan misi Allah Bapa. Misi tidak dapat dipisahkan dari penginjilan.
karena keduanya saling berkaitan. Misi berkaitan dengan penginjilan secara filosofis, yakni rancangan dan karya Allah yang menghimpun suatu umat untuk bersekutu, menyembah dan melayani Dia secara serasi bagi kemuliaan kerajaannya. Pekabaran Injil adalah tahap pertama dalam pekerjaan misi. Pekabaran Injil merupakan bagian dari kehidupan gereja untuk melaksanakan rencana Allah bagi keselamatan dunia. Selain itu, misi juga tidak bisa dipisahkan dari permuritan. Istilah permuritan seringkali dikaitkan dengan Kisah Para Rasul 6 yang berbunyi, firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Frasa ini menunjukkan pada proses terjadinya orang-orang yang memberi diri kepada Kristus dan kemudian membimbingnya pada saat pertobatan sampai menjadi seorang murid yang kokoh, berserah, mengabdi, berbuah dan dewasa, serta pada suatu waktu dapat mengulangi peristiwa tersebut pada orang lain. Robert Coleman menyebutkan bahwa proses dari permuritan mencakup 8 hal, yakni pemilihan, persekutuan, penyediaan, pengurapan, percontohan, pengutusan, pengawasan, dan pelipat gandaan. Kata misio yang berarti mengutus atau mengirim. Kalau begitu, ada pihak yang menjadi pengirim, ada pihak yang dikirim, ada bahan yang menjadi kiriman yang harus disampaikan. Misi mencakup penginjilan sebagai salah satu yang esensial, yang pemberitaan keselamatan di dalam Kristus kepada mereka yang tidak percaya kepadanya. Memanggil mereka untuk bertobat dan meninggalkan hidup mereka yang lama, serta mengundang mereka untuk menjadi anggota-anggota yang hidup dari komunitas Kristus dan untuk memulai kehidupan pelayanan kepada orang lain di dalam kuasa Roh Kudus. Sedangkan pemuridan adalah aktivitas yang lebih mengarah pada kegiatan dan motivasi orang-orang percaya dewasa secara rohani agar mereka dengan sepenuh hati menyerahkan diri kepada Allah untuk menjadi murid. Dengan demikian, melalui kasih dan sukacita, mereka selalu haus memberitakan Injil dan kembali melakukan pemuridan seperti pada masa mereka diproses menjadi seorang murid. Pendidikan adalah sarana yang tepat untuk memotivasi jemaat melakukan penginjilan dan pemuridan. Pendidikan berarti usaha pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan adalah proses internalisasi paham dan nilai Kristiani melalui pengalaman, perenungan, aspirasi, penerimaan paham, serta nilai dan pengalaman dalam kehidupan. Dalam konteks ini, penginjilan dan pemuridan sebagai bahan ajar dalam proses pendidikan kepada jemaat. Misiologi pendidikan berarti diutus untuk mengembangkan potensi diri yang dimiliki oleh seseorang. SMA Teresiana Salatiga merupakan satu-satunya sekolah menengah atas Katolik yang berada di Salatiga. Keberadaan SMA Teresiana Salatiga pada awalnya merupakan harapan dari umat Katolik yang berada di Salatiga untuk memiliki sekolah menengah atas Katolik di Salatiga, karena pada saat itu sekolah-sekolah Katolik di Salatiga hanya sampai pada tingkat menengah pertama atau SMP, sehingga kehadiran dari SMA Teresiana Salatiga ini menjawab harapan dari umat Katolik yang berada di Salatiga. Selain itu, kehadiran SMA Teresiana Salatiga juga ingin membantu mengembangkan komunitas pendidikan Katolik yang berada di Indonesia, juga untuk membantu mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam diri masyarakat, khususnya pada anak-anak yang telah lulus dari SMP yang kemudian akan beranjak ke SMA. Kristen Satu Salatiga atau yang bisa dikenal dengan nama SMUKI ternyata sangat mempertahankan eksistensinya. Pada dasarnya, setiap sekolah-sekolah yang ada harus memiliki visi dan misi. Dalam hal ini terkhususnya SMA Kristen Satu Salatiga memiliki visi dan misi sebagai bentuk pedoman untuk bagaimana mengembangkan lembaga pendidikan sekolah dan membentuk spiritualitas dari siswa-siswi yang ada di SMA Kristen Satu Salatiga. Perlu kita ketahui bersama bahwa visi dari sekolah ini ialah berkarakter, berprestasi, serta peduli lingkungan atas kesadaran diri berdasarkan firman Tuhan.
Untuk mencapai visi sekolah ini, maka terbentuklah misi yang harus terwujud. Dari 11 misi dari SMA Kristen 1 Salatiga ini, terdapat beberapa butir yang menunjukkan bahwa ternyata pentingnya ajaran kekristenan atau yang kemudian dilihat sebagai sebuah upaya untuk menjalankan misi melalui pendidikan yang ada. Yang pertama, perlu ditekankan dalam misi ini ialah meningkatkan pembinaan kerohanian secara intensif melalui pembiasaan maupun kegiatan kerohanian yang ada di sekolah. Kemudian menumbuh kembangkan karakter Kristiani melalui berbagai kegiatan pelayanan. Dan yang ketiga juga perlu ditekankan dari beberapa misi yang ada di sekolah ini, bagaimana meningkatkan budi pekerti yang berakar pada nilai-nilai karakter dan budaya bangsa serta kasih Kristus. Nah, kita hari ini mau presentasi tentang pendidikan dan misi. Nah, pendidikan sendiri itu tidak bisa terlepas dari sebuah misi, apalagi pendidikan yang berdasarkan pada pendidikan agama Kristen. Nah, di mana misi itu harus berjalan beriringan seiring dengan yang ada dalam pendidikan kekristenan itu sendiri. Misi kekristenan adalah mewartakan bagaimana kabar baik tentang Yesus, dan itu yang harus dilakukan oleh gereja pada masa sekarang melalui lembaga-lembaga pendidikan. Oleh sebab itu kita nanti akan melihat bagaimana ada lembaga-lembaga pendidikan yang mampu untuk menjadi tangan atau pegangan dari penyaluran daripada misi gereja kepada lembaga pendidikan itu. Nanti kita akan lihat ke depan. Ya, permasalahan di dalam pendidikan itu tidak hanya dipertanggungjawabkan atau dipikirkan hanya oleh lembaga pendidikan itu sendiri, tetapi dibutuhkan juga peran dari gereja untuk bisa memikirkan solusi-solusi terbaik untuk memecahkan masalah di dalam suatu lembaga pendidikan. Kehadiran gereja di dalam lembaga pendidikan atau institusi pendidikan, khususnya dalam institusi pendidikan Kristen, memang sangat-sangat dibutuhkan, karena mengingat kehadiran
pendidikan sekolah-sekolah tersebut berasal dari inisiatif dan penghayatan dari gereja itu sendiri. Sebagai lembaga pendidikan yang berlatar belakang Kristen, tentunya institusi atau lembaga pendidikan tersebut harus berada di bawah naungan gereja. Dalam artian bahwa antara sekolah dengan gereja tidak boleh berjalan secara sendiri-sendiri atau masing-masing, akan tetapi dibutuhkan yang namanya kerjasama dan sinergi yang baik di antara keduanya. Keterlibatan atau kehadiran gereja di dalam lembaga pendidikan akan memberikan dampak yang sangat-sangat positif, utamanya di dalam proses pembentukan kognitif dan lebih utamanya karakter dari setiap naradidik. Langkah pertama yang perlu dilakukan gereja adalah gereja dapat menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan, secara khusus sekolah Kristen, untuk meningkatkan mutu para guru. Peningkatan mutu para guru ini dapat dilakukan melalui pembinaan atau training guru yang dilakukan oleh gereja atau dilaksanakan oleh gereja. Pembinaan ini bertujuan agar para guru dapat menghidupi nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai kekristenan ketika mereka mengajar. Yang kedua, gereja dapat menjadi donatur atau penyangga dalam hal biaya kepada sekolah Kristen agar sekolah Kristen dapat dengan konsisten menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu bagi para muridnya. Yang ketiga, gereja dapat menjadi pendidik. Karena kita tahu bersama bahwa di dalam gereja terdapat orang-orang dari berbagai bidang dan profesi, sehingga gereja dapat bekerja sama dan memanfaatkan sumber daya manusia yang mereka miliki untuk mendidik anak-anak di dalam gereja. Hal ini dapat memudahkan guru-guru agama Kristen dan anak-anak, karena anak-anak dapat mengerti nilai-nilai kekristenan secara baik dan benar, tidak hanya ketika di sekolah, tetapi di gereja pula, sehingga guru pun merasa dipermudah dengan adanya pendidikan dari gereja. Langkah terakhir yang perlu dilakukan oleh gereja adalah gereja membangun relasi dalam bentuk pembinaan iman Kristen. Gereja dengan teologia yang sehat dan benar meletakkan atau mengajari prinsip-prinsip iman Kristen berdasarkan Alkitab kepada sekolah yang didirikan melalui visi, misi, dan realisasi yang nyata. Sekolah yang bekerja sama dengan gereja seharusnya mengadakan upaya mengintegrasikan ilmu pengetahuan yang lain dengan iman Kristen melalui misalnya seminar-seminar dalam berbagai bidang yang menyoroti semua ilmu pengetahuan dari sudut pandang Alkitab. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Ramba dan juga Mercy terkait peran gereja itu sendiri. Perlu kita ketahui bersama bahwa keterlibatan gereja sangat dibutuhkan oleh berbagai sekolah Kristen. Karena kehadiran gereja bukan saja membantu dalam meningkatkan finansial, tetapi juga membantu sekolah Kristen untuk bisa mewujudkan dan berkomitmen pada visi dan misinya, hingga boleh tampak identitas Kristen di dalamnya. Setiap sekolah Kristen boleh melakukan berbagai cara untuk bisa mempertahankan eksistensinya di tengah-tengah masyarakat, tetapi harus bisa disesuaikan dengan apa yang telah difirmankan oleh Allah. Gereja bisa menghidupi misi Allah dalam pendidikan, sembari juga memajukan anak-anak bangsa yang tidak mampu menempuh pendidikan dan ikut serta dalam memperkokoh sekolah-sekolah Kristen yang masih bertahan hingga saat ini. Karena misi gereja bukan hanya sebatas pada pelayanan pemberitaan Injil semata, tetapi lebih kepada bagaimana gereja menjawab tantangan dan kebutuhan manusia secara umum, termasuk juga pendidikan itu sendiri. Misi pengajaran dengan jelas disampaikan Yesus bahwa ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, yang terdapat pada Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20. Misi ini diamanatkan kepada semua orang tanpa memandang siapapun. Diamanatkan untuk mengajarkan ajaran Yesus yang disesuaikan dengan konteks, dan diajarkan kepada semua orang tanpa memandang latar belakang kehidupan mereka. Sekian dari saya.